Selamat datang di pembelajaran biologi. Bertemu lagi dengan Ibu Suratni. Jadi pada pembelajaran hari ini Ibu akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Simak dan cermati videonya. Baik, coba kalian perhatikan dari gambar mengenai alam sekitar. Nah, dari gambar ini, pernah tidak kalian menyadari kalau kalian tinggal di bumi ini sebenarnya tidak sendiri? Jadi, kalau kalian perhatikan di sini ada pemukiman warga, kemudian ada tumbuhan, ada hewan, dan bahkan ada mikroorganisme yang sangat kecil yang mungkin tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Apa contohnya? Ada bakteri, ada virus. Nah, semua itu merupakan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini itu saling terkait antara satu dengan yang lain. Begitu banyak dan kompleksnya kehidupan yang ada di bumi ini sehingga perlu suatu ilmu. Nah, ilmu yang tepat untuk mempelajari ini yaitu ilmu biologi. Nah, sekarang Ibu lanjutkan apa sih sebenarnya ilmu biologi itu. Jadi bisa dilihat di sini, biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi bisa disimpulkan biologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah, namun biologi juga mengungkap keterkaitan antara makhluk hidup, makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, biologi di sini tidak hanya membicarakan mengenai kehidupan makhluk hidup, namun juga mengungkap kehidupan di samudera yang sangat dalam dan luas, menyibak kehidupan di hutan belantara juga. Jadi itu mengenai biologi. Kemudian lanjut ke ciri dari ilmu biologi. Jadi ada beberapa ciri yang dimiliki. Yang pertama yaitu tentatif, yang kedua berlaku universal, yang ketiga mampu memecahkan suatu permasalahan yaitu dengan cara metode ilmiah. Baik, sekarang dibahas satu persatu mengenai ciri dari biologi. Yang pertama tentatif. Jadi maksud dari tentatif di sini yaitu biologi akan terus berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Kita ambil contoh yaitu penemuan virus pada daun tembakau. Nah, virus pada daun tembakau yang dinamakan virus mosaik itu awalnya para ilmuwan itu menyimpulkan bahwa penyebab penyakit mosaik atau virus pada daun tembakau itu dikatakan bakteri yang berukuran sangat kecil. Namun seiring kemajuan teknologi dan perkembangan waktu, ternyata penyebab dari penyakit mosaik pada daun tembakau adalah virus. Kemudian yang kedua yaitu berlaku universal. Artinya di sini pengetahuan atau teori yang diungkapkan dalam biologi itu berlaku untuk seluruh dunia. Apa contohnya? Yaitu Ibu ambil contoh bakteri. Jadi bakteri ini berlaku untuk semua bakteri yang ada di dunia. Contoh yang lain mungkin tentang DNA yang dipelajari juga sama di seluruh dunia. Nah, yang ketiga yaitu mampu memecahkan suatu permasalahan, yaitu dengan cara metode ilmiah. Kita ambil contoh, ini maksudnya yaitu biologi mampu memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah. Nah, dalam sejarah kehidupan manusia itu banyak sekali permasalahan kemanusiaan yang diselesaikan dengan landasan biologi. Contohnya, bagaimana meningkatkan hasil pertanian. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia, untuk menjawab permasalahan tersebut,
melalui biologi ditemukanlah bibit unggul atau pupuk yang akan memberikan hasil maksimal. Nah, contoh yang lain, akhir-akhir ini di negara kita dilanda COVID-19. Nah, semua masih menanyakan dari mana asal COVID ini. Jadi ada beberapa ilmuwan yang mengadakan penelitian. Jadi COVID ini berasal dari makanan beku yang ada di pasaran. Walaupun penelitian ini masih belum pasti, namun dengan beberapa langkah metode ilmiah yang biasa diterapkan dalam memecahkan suatu masalah, maka suatu saat ini akan ditemukan penyebab munculnya dari virus COVID-19 ini. Nah, adapun urutan metode ilmiah menemukan masalah, merumuskan masalah, menentukan dugaan sementara, dan menarik kesimpulan serta melakukan eksperimen. Jadi itulah penjelasan Ibu mengenai hakikat atau ruang lingkup biologi. Semoga bisa dipahami.